Baiklah, selamat sore Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang pada kesempatan sore hari ini sudah menghadiri acara webinar yang kami selenggarakan. Seperti mungkin bagi yang Bapak-Ibu yang sudah sering mengikuti webinar kami sudah hafal jadwalnya ya, setiap Senin dan Kamis. Kalau Senin kemarin kita mengadakan webinar mengenai outlook pergerakan market untuk mingguan. Pada kesempatan sore hari ini atau hari Kamis tanggal 8 Oktober ini kita akan belajar mengenai tiga pola reversal pattern dalam trading. Mungkin bapak-bapak atau ibu atau rekan-rekan yang saat ini sudah pernah trading atau saat ini masih aktif trading, mungkin masih merasa kebingungan ketika menghadapi pergerakan harga yang naik turun. Seperti kita ketahui, ketika harga dalam kondisi uptrend, ketika harga turun sedikit, bapak ibu bingung apakah ini akan mulai turun ataukah masih akan melanjutkan trennya. Nah, pada kesempatan kali ini atau kesempatan sore hari ini kita akan belajar mengenali pola-pola khususnya pola-pola candle ya, pola-pola candle yang biasanya dari pola-pola tersebut akan menunjukkan bahwa harga berpotensi untuk reversal atau berbalik arah. Dengan kita mengetahui lebih awal atau lebih dini terbentuknya pola reversal tersebut, kita akan tahu lebih awal kalau ternyata ini harga bergerak berbalik arah atau ada potensi harga akan reversal. Dari situ kita akan tahu di mana kapan saatnya kita masuk posisi. Dengan mengenali pola reversal tersebut juga kita akan tahu di mana targetnya serta di mana batas kerugiannya ketika atau batas risikonya ketika analisa salah. Nah, yang harus dipahami seperti sudah kita tahu, bisnis ini memiliki risiko yang cukup tinggi, di mana risiko tersebut tidak bisa dihilangkan. Risiko tersebut hanya bisa kita minimalkan. Nah, dengan mengenali pola-pola reversal tersebut, salah satunya dengan mengenali pola-pola reversal ini, Bapak Ibu bisa mengetahui ketika masuk posisi kapan saatnya menilai analisa kita gagal. Misalnya seperti itu. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih dalam mengenai pola reversal, saya sampaikan dulu. Untuk acara webinar ini akan kita selenggarakan selama 1 jam, dari jam 3:30 sampai nanti jam 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan nanti apabila ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, silakan langsung ajukan pertanyaan melalui fasilitas chat yang ada di platform. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan sekedar informasi mungkin buat bapak-bapak atau rekan-rekan yang baru saja pertama kali mengikuti webinar kita pada sore hari ini, bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melihat webinar-webinar kita sebelumnya melalui YouTube. Kami upload semua webinar-webinar yang kami selenggarakan di YouTube. Ketikkan saja atau masuk saja ke website YouTube www.youtube.com, lalu ketikkan Forex IMF. Itu username kami di YouTube. Semua webinar kami kita upload di YouTube. Demikian informasi dari kami. Baiklah, langsung saja kita mulai acara webinar kita sore hari ini. Ya, nanti buat rekan-rekan yang mungkin belum mengaktifkan speakernya bisa untuk mengaktifkan speakernya dulu, seperti Pak Yudi ini saya lihat belum mengaktifkan speakernya. Tapi buat rekan-rekan bisa membantu Pak Yudi untuk mengaktifkan speakernya agar sesi webinar kita sore hari ini waktunya tidak terbuang banyak. Baik, kita lanjut langsung saja. Oke. Pola yang pertama yaitu kita sebut dengan
head and shoulder. Yaitu pola head and shoulder. Bapak atau rekan-rekan mungkin sudah sering mengenal ya pola head and shoulder, ini bukan merek sampo ya, bukan merek sampo head and shoulder, tapi ini salah satu pola yang bisa kita temukan di grafik ketika Bapak menemukan pola seperti ini, dinamakan pola head and shoulder. Nah, seperti apa pola head and shoulder itu? Pola head and shoulder itu salah satu pola yang menunjukkan bahwa harga berpotensi untuk berbalik arah atau reversal. Ada dua, yaitu head and shoulder dan inverse head and shoulder. Kalau pola head and shoulder, nah ini pola head and shoulder dan inverse head and shoulder merupakan pola reversal. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menemukan pola head and shoulder ini atau inverse head and shoulder ini, Bapak Ibu sudah bisa menilai kalau harga cenderung untuk berbalik arah. Misalnya dari sebelumnya uptrend, berpotensi dia berbalik arah menjadi downtrend atau akan ke bawah. Demikian juga dengan jika menemukan pola inverse head and shoulder dalam kondisi bearish, misalnya menemukan pola inverse head and shoulder, ada kemungkinan harga akan balik ke atas seperti itu. Jadi sudah punya gambaran awal ketika menemukan pola head and shoulder maupun inverse head and shoulder. Oke, pola head and shoulder dan inverse head and shoulder ini biasanya terbentuk di akhir sebuah tren. Nah, jadi jika bapak-bapak atau ibu-ibu dalam kondisi uptrend misalnya, ketika running bergerak dalam kondisi uptrend misalnya, lalu menemukan pola head and shoulder ini bisa dikatakan, kita bisa berasumsi kalau tren ada potensi akan berakhir, untuk uptrendnya akan berakhir. Nah, ada potensi harga akan turun dulu, harga akan berbalik turun dulu, harga akan reversal atau berbalik arah. Jika menemukan contoh misalnya ini pola head and shoulder ini ketika market dalam kondisi uptrend misalnya. Kemudian dalam proses pembentukannya, pola tersebut haruslah didahului oleh adanya sebuah tren yang cukup kuat. Jadi ketika menemukan pola head and shoulder ini harus terbentuk ketika market dalam kondisi tren yang cukup kuat, bukan dalam kondisi market sideways. Karena bisa saja pola head and shoulder ini terbentuk ketika market cenderung sideways. Nah, ketika market cenderung sideways, Bapak atau Ibu nanti menemukan pola head and shoulder, hati-hati. Karena itu mungkin bukan pola head and shoulder yang sempurna. Karena syaratnya pola head and shoulder yang sempurna yaitu pembentukan pola tersebut harus didahului oleh adanya sebuah tren yang cukup kuat. Uptrendnya kelihatan naiknya cukup tajam ataupun turunnya relatif cukup tajam, bukan dalam market dalam kondisi sideways. Lalu konfirmasi dari pola tersebut terletak pada area neckline. Nah, apa itu neckline? Nanti secara visual nanti akan kita jelaskan, Bapak Ibu bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Kemudian target dari pola tersebut adalah setinggi jarak antara ujung kepala atau head hingga area neckline secara vertikal. Nah, bagaimana maksudnya? Bagaimana penggambarannya? Nah, seperti ini penggambarannya. Terlihat harga dalam kondisi uptrend naik membentuk lembah. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu ketika mengikuti webinar kami membahas mengenai tren atau trendline, pasti sudah mengenal ciri-ciri uptrend, yaitu ketika membentuk puncak A misalnya ini, kemudian koreksi membentuk titik B, untuk puncak baru. Syaratnya uptrend ketika membentuk swing high yang harganya lebih tinggi dari swing high sebelumnya, kemudian lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya, demikian seterusnya. Nah, ini dalam kondisi bullish, dalam market dalam kondisi bullish atau dalam kondisi uptrend. Lalu sempat koreksi, nah seperti ini. Nah, ketika menemukan pola grafik seperti ini, terlihat ketika sampai titik C, harga kembali turun. Harga turun, kemudian sempat naik lagi. Nah, naiknya ini tidak melebihi kepala atau titik C ini, kemudian dia koreksi lagi. Nah, ini salah satu pola head and shoulder. Head and shoulder kan
Kalau head itu kepala, left itu shoulder itu kan bahu. Jadi kalau bisa digambarkan, kita punya kepala, kemudian ada bahu kanan, bahu kiri. Nah, shoulder ini tingginya relatif biasanya kecenderungannya tingginya harus sama. Kalau lembah nggak berbeda nggak apa-apa, tapi untuk puncak left hand shoulder dengan shoulder yang kiri dan shoulder yang kanan ini, atau puncak yang kiri dan puncak yang kanan ini yang mengapit puncak kepala harga tertinggi ini, swing height ini ada swing height paling tinggi ya, puncak ini diapit oleh puncak yang tingginya relatif sama. Tingginya relatif sama. Nah, seperti ini. Kalau titik A turun ke titik B, dia naik kencang untuk titik C, turun lagi untuk titik D, naik lagi untuk titik E. Nah, antara tinggi A dan E ini harus relatif sama, meskipun nggak harus sama persis ya, nggak harus sama persis. Ingat, nggak harus sama persis, karena kita nggak bisa pastikan kalau puncak itu harus sama persis, kita nggak bisa. Namun kalau kita perhatikan harus relatif sama tingginya. Ibarat kata kalau kita anggota tubuh kita punya kepala, lalu ada bahu kanan, ada bahu kiri. Nah, bahu itu harus relatif sama, sejajar tingginya. Seperti ini, penggambarannya seperti ini. Nah, ini gambar pola head and shoulder. Oke, dipahami dulu pola head and shoulder seperti ini. Ketika market cukup kuat, membentuk puncak yang diapit oleh dua puncak yang tingginya relatif hampir sama. Nah, ini yang dinamakan neckline. Neckline itu yang menghubungkan lembah antara titik B ini dengan titik D. Setelah ini turun dari A, koreksi turun ke titik B, dia naik lagi, membentuk lembah lagi untuk titik D. Nah, yang dimaksud dengan neckline yaitu kita gabung garis saja menghubungkan titik antara B dan D ini. Ini yang dinamakan dengan garis neckline. Kalau lembah ini tidak harus sama tingginya. Nah, ini mungkin bisa D-nya lebih bawah lagi, bisa D-nya lebih agak ke atas dari B, bisa. Namun untuk sampai tataran antara puncak shoulder atau bahu antara A dan bahu E ini harganya harus relatif sama. Nah, ini yang dimulakan dengan neckline, menghubungkan Bapak atau Ibu silahkan hubungkan saja antara garis lembah ini, lembah atau titik B dan titik D ini kita tarik garis lurus, ini yang menjadi neckline-nya. Nah, ini yang menjadi titik acuan kita nanti untuk masuk posisi. Nah, konfirmasi dari pola ini kapan saatnya masuk posisi, yaitu dari neckline ini, garis neckline ini, yaitu jika garis neckline ini tembus. Jika garis neckline ini tembus. Kemudian untuk targetnya, biasanya cara teori jarak antara lembah ini titik B ini, kita tarik garis ke atas ke puncak dari kepalanya, dari B ke C ini kita tarik puncak, jaraknya berapa kita bisa tahu nanti di platform Forex MetaTrader, kita bisa tahu kira-kira targetnya berapa. Nah, targetnya ini akan sama, targetnya dari titik kita panjangnya ini, panjang dari BC ini, targetnya dari penembusan neckline ini, targetnya sepanjang antara BC ini, targetnya antara sepanjang BC ini. Jadi kalau kita tarik sama, nanti targetnya kan sama ini, antara jika tembusnya di area sini, targetnya pertama ya ini sepanjang BC minimal untuk targetnya. Jadi ketika untuk pola head and shoulder ini, apabila terbentuk bahwa nanti secara visual akan mudah terlihat ada puncak yang paling tinggi, kemudian diapit oleh dua puncak yang tingginya relatif hampir sama dalam kondisi tren yang cukup kuat. Nah, bisa dikatakan Bapak sudah menemukan pola head and shoulder. Lalu langkah berikutnya Bapak menggabungkan titik B dan D ini, lembahnya ini, kita membentuk suatu neckline yang dinamakan neckline. Nah, kapan saat masuk posisinya? Jika ini break, jika neckline ini break. Jika neckline ini break, Bapak Ibu bisa sell. Sambil posisi sell, targetnya sepanjang BC. Targetnya sepanjang BC untuk targetnya. Nah, dengan mengenali pola-pola head and shoulder ini, salah satu contohnya, Bapak atau Ibu sudah punya gambaran kapan saatnya sell, di mana targetnya, lalu di mana stop loss-nya. Untuk stop loss ada beberapa macam. Yang pertama bisa jika nanti harga menembus puncak ini untuk stop loss-nya, membentuk bahu yang sebelah kanan ini atau previous swing high-nya, puncak sebelumnya. Ini bisa menjadi batas stop loss kita. Sell-nya jika break, stop loss-nya jika tembus swing high ini, itu menjadi stop loss kita.
Demikian untuk pola head and shoulder. Oke, karena ini untuk materi ini mungkin agak bagi bapak-bapak atau ibu yang mungkin masih baru mengenali pola-pola candle, mungkin masih akan membingungkan. Pada kesempatan kali ini silakan kalau ditanyakan, saya beri waktu dulu, kita akan perdalam dulu mengenai pola head and shoulder ini sebelum kita melanjutkan ke pola-pola yang lain. Jadi sebelum kita masuk ke pola-pola yang lain, saya harapkan Bapak Ibu sudah sedikit punya gambaran mengenai pola head and shoulder terlebih dahulu. Demikian. Silakan kalau ditanyakan dulu mengenai pola head and shoulder ini. Oke, ini pertanyaan buat Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Yudi sudah bisa mendengar kami. Ini ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Pak Mario, biasanya lihat di time frame berapa? Baik, untuk time frame biasanya untuk pola-pola seperti ini bisa dilihat di semua time frame, Pak. Bisa dilihat di semua time frame. Bisa dilihat di semua time frame. Namun akan lebih bagus lagi jika time frame-nya lebih besar. Time frame biasanya akan lebih valid. Jika lebih besar time frame akan lebih valid. Biasanya gunakan saja di time frame 1 jam atau 4. Seperti itu. Tapi pada dasarnya bisa digunakan di semua time frame. Namun semakin besar time frame, apabila terkonfirmasi itu akan lebih valid, Pak Mario. Demikian. Untuk time frame bisa di semua time frame. Karena pengaruh time frame nanti pengaruhnya ke target dan stop loss-nya atau batas kerugiannya. Apabila terbentuk di time frame yang H4 misalnya, jika tembus neckline ini targetnya akan lebih besar, akan jauh lebih besar apabila pola ini terbentuk di M15 atau di H1. Demikian Pak Mario. Namun secara umum pola ini bisa kita temukan di semua time frame. Namun hati-hati jika bermain di time frame pendek, karena nanti apabila pola ini terbentuk, targetnya juga akan relatif lebih pendek. Jadi perhatikan aja untuk targetnya, pokoknya ketika ini tembus neckline, target antara sepanjang B, C ini untuk targetnya. Pertanyaan lagi dari Pak Mario, berarti di time frame H1 pun stop loss-nya lumayan besar ya, kan stop loss-nya di E. Nah, sebenarnya secara teori stop loss-nya di E bisa Pak, stop loss-nya di E bisa. Nah, itu tadi, ketika kita menemukan pola seperti ini, ketika meskipun ini break, perhatikan juga stop loss-nya. Jika saya stop loss-nya di sini, sesuai nggak dengan batasan risiko yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Terus terang karena batasan risiko tiap-tiap trader atau tiap nasabah itu berbeda-beda. Ada yang merasa stop seperti mungkin dari Pak Mario dengan melihat stop loss di area ini itu relatif lebih besar. Kalau memang seperti itu jangan dipaksakan masuk posisi Pak Mario. Jangan dipaksakan masuk posisi jika memang stop loss-nya di E ini terlalu besar. Seperti itu. Sebenarnya ada juga yang lebih risikonya lebih kecil, yaitu jika nanti ada balik menembus close di atas neckline ini. Jika harga berbalik menembus di atas neckline ini, sebenarnya sudah tanpa harus menunggu ini. Kalau biasanya harga cenderung akan berbalik naik lagi. Namun meskipun akan lebih valid lagi jika menembus swing gap ini, karena teorinya jika selama swing gap ini tidak tertembus, previous swing gap ini tidak tertembus, dia akan masih membentuk swing gap yang lebih rendah, dia masih akan turun. Teorinya seperti itu Pak Mario. Jadi kan lebih baik perhatikan. Apabila menurut Pak Mario di H1, misalnya menemukan polanya di H1 misalnya, kemudian Pak Mario melihat dengan stop loss di titik E ini terlalu besar dengan batasan Pak Mario yang sudah tetapkan sebelumnya, jangan paksakan masuk posisi Pak Mario. Demikian. Jadi untuk batasan risiko saya kembalikan lagi ke tiap-tiap nasabah dengan risiko di titik E ini apakah terlalu besar atau enggak. Apabila masih sanggup, risiko tersebut masih sanggup diterima, boleh masuk posisi jika neckline ini tembus. Namun jika sekiranya pola ketika ini tembus kemudian diukur stop loss-nya terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi. Demikian Pak Mario kalau saran saya pribadi. Jadi ketika kita trading memang benar Pak Mario. Ketika kita trading, yang pertama kita lihat yaitu risikonya. Risiko siapa kita tanggung, silakan masuk posisi karena di trading ini profit atau keuntungan tidak terbatas.
unlimited untuk profitnya. Namun kerugian itu batasi, intinya di situ. Kerugian batasi, TP dibiarkan. Karena tapi kita sudah punya gambaran TP-nya di berapa. Minimal pertama sama dengan stop loss minimal. Namun kalau menggunakan pola head and shoulder seperti ini TP-nya minimal di antara B dan C ini. Namun intinya ketika kita masuk posisi yang pertama, perhatikan dulu risikonya. Sanggup nggak dengan perhatikan dulu risikonya, sanggup nggak dengan risiko tersebut. Apabila dinilai terlalu besar ya jangan paksakan masuk posisi. Namun apabila risiko misalnya sampai titik ini risikonya masih sanggup diterima, silakan masuk posisi jika neckline ini tembus. Demikian Pak Mario. Oke, untuk contoh di grafik nanti kita akan belajar bersama-sama Pak Mario, nanti Bapak-bapak atau Ibu rekan-rekan kita akan sama-sama. Emang untuk pola head and shoulder ini tidak bisa kita temukan, mungkin misalnya belum tentu kita temukan dalam 1 hari. Mungkin hari ini akan tidak kita temukan, tidak bisa kita temukan dalam setiap hari Pak Mario untuk pola-pola head and shoulder seperti ini. Nanti kita akan cari bersama-sama Pak. Dari Pak Gilang, apakah pola head and shoulder ini sering terjadi di realnya Pak? Iya Pak, jadi di grafik baik real ataupun mungkin maksud Pak Gilang di realnya yang real gimana Pak? Yang memang atau dibandingkan dengan demo, sebenarnya demo dan real itu harganya sama Pak Gilang. Jadi untuk demo dan real itu harganya sama. Baik untuk di real maupun di demo, di grafik jika Pak Gilang perhatikan pola ini akan kalau sering terjadi mungkin nggak sering terjadi ya. Namun apabila nanti Pak Gilang menemukan pola ini, secara umum Pak Gilang bisa sudah mendapat gambaran. Oh ini tren sudah berakhir, saatnya dia akan reversal atau berbalik arah. Demikian Pak Gilang. Nah, kita tidak akan membahas untuk pola reversal kan banyak sekali, ada beberapa. Nah, kalau kita tidak menemukan head and shoulder, mungkin nanti kita menemukan pola-pola yang lain. Nanti di bawah mungkin ada double top atau triple top. Nanti setelah pola head and shoulder kita akan tahu Pak, pola reversal yang lain seperti apa. Jadi jangan terpaku kita hanya mencari pola head and shoulder sebagai titik acuan harga reversal. Nanti akan ada pola-pola yang lain. Demikian Pak Gilang. Jadi mungkin mendapat pertanyaan dengan Pak Mario tadi ya, pola head and shoulder ini mungkin kita nggak sering temui. Mungkin dalam 1 hari mungkin kita nggak menemui pola head and shoulder, tapi mungkin kita bisa menemukan pola reversal yang lain. Bisa nanti double top maupun triple top. Demikian Pak Gilang. Lalu dari Pak Wayan, berapa idealnya kita pasang stop loss sama TP? Kembali lagi seperti ini Pak Wayan. Ketika ini tembus neckline, stop lossnya ketika harga berbalik arah menembus titik ini Pak Wayan. Ini stop lossnya. Nah, lalu dihitung. Kan grafik sudah ada ini, grafik sudah ada di chart bahwa bisa menghitung kan, misalnya ditembus sell di sini, kemudian Bapak tarik, Bapak hitung dengan swing gap ini tingkat risikonya berapa, taruhlah 50 pip, 100 pip kalau pakai 5 desimal ya. 500 pip misalnya. Nah, jika sekiranya dengan risiko jika harga menembus titik E ini sekitar 500 pip, Pak Wayan masih sanggup terima, ketika ini tembus Pak Wayan bisa sell. Namun jika sekiranya risiko sampai titik ini kurang lebih 500 pip menurut Pak Wayan terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi. Demikian Pak Wayan. Kemudian targetnya sepanjang hubungan saja antara, hitung aja jarak antara B dan C ini Pak Wayan. Itu targetnya dari B dan C ini. Ketika ini tembus ya biasanya panjangnya akan sama antara B dan C ini, targetnya di area sini. Demikian Pak Wayan. Kemudian dari Pak Dava dicontohkan dalam chart. Nah, nanti kita akan coba cari bersama-sama Pak. Contohnya di chart untuk kondisi terupdate untuk harga pasar saat ini, apakah ada pola tertentu head and shoulder atau enggak. Dari Pak Muhammad Wahmi Pak, jika terlihat pola ini pada H4 untuk entry menggunakan H1 atau perlu di H4. Jika menemukan pola ini di H4, gunakan di H4 Pak Wahmi. Karena belum tentu di H4 terbentuk head and shoulder, di H1 belum tentu terbentuk pola yang sama. Jadi jika Pak Wahmi menemukan pola di H4, ikuti aturan masuk posisinya, TP dan stop lossnya di H4. Demikian Pak Wahmi. Dan sekali lagi, jika kita menemukan pola ini di time frame yang lebih besar, biasanya akan lebih valid dibanding jika menemukan di time frame yang lebih kecil. Namun tentu saja keuntungannya nanti target yang Pak Wahmi dapatkan akan relatif lebih besar
jika menemukannya di H1 maupun M15, demikian Pak Fahmi. Namun kembali lagi saya sarankan, perhatikan pertama jangan melihat targetnya atau berapa profit yang akan kita dapatkan. Namun yang pertama kali harus kita perhatikan, jika ini menembus tagline, perhatikan batas risikonya, sanggup nggak kita terima. Jika sanggup, silakan masuk posisi. Jika tidak sanggup, jangan paksakan masuk posisi. Kita mungkin nanti bisa mencari sinyal-sinyal yang lain. Mungkin kita tidak memanfaatkan pola reversal, namun kita bisa memanfaatkan pola punching. Namun pada kesempatan kali ini, strategi di trading kan banyak sekali. Ini salah satu contoh mengenali pola untuk sore hari ini kita mengenali pola head and reversal, salah satunya pola head and shoulder. Demikian Pak Fahmi. Sampai sini ditanyakan? Belum kita lanjut? Oke, kalau kita ada lanjut. Nah, ketika dalam market kondisi uptrend itu ada namanya pola head and shoulder. Nah, ini kebalikannya. Jika kita menemukan pola ini ketika market dalam kondisi bearish, itu dinamakan pola inverse head and shoulder. Pada dasarnya sama dengan pola head and shoulder. Hanya untuk inverse head and shoulder ini, lembah titik terendah ini yang kita anggap sebagai kepalanya, ini titik terendah swing low sebelumnya kita anggap bahunya, dan ini swing low terakhir kita anggap bahu kanan. Terlihat harga lembah yang paling rendah ini, swing low yang harga paling rendah ini diapit oleh harga atau diapit oleh lembah yang harganya relatif hampir sama. Kemudian neckline sama, kita hubungkan antara titik ini, puncak ini ya, puncak antara setelah left shoulder ini kita tarik garis lurus dengan ini, puncak dari bahu yang sebelah kanan ini kita tarik membentuk garis neckline. Nah, kapan saat kita masuk posisi? Jika nanti neckline ini tembus. Jika neckline ini tembus, berarti kita bisa masuk posisi buy. Targetnya sama antara jarak antara kepala ini dengan titik neckline ini. Nah, antara kepala ini kita tarik garis lurus saja antara head dengan neckline ini. Jaraknya berapa? Kalau ini tembus, targetnya juga hampir sama. Mungkin saja targetnya sama. Targetnya kan di area sini. Risikonya juga jika nanti harga berbalik turun menembus ini, swing low ini. Swing low sebelumnya ini yang right shoulder ini atau yang bahu sebelah kanan. Ini batas risiko kita. Nah, sekali lagi perhitungan batas risikonya, jika sanggup masuk posisi, jika ini tembus silakan masuk posisi buy. Jika sekiranya batas risiko terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi. Demikian. Ini pola inverse head and shoulder. Nah, ini contoh di grafik. Contoh di grafik. Di grafik pada contoh di grafik seperti ini ya. Market ini Swiss francs dalam kondisi bullish. Puncak lembah, puncak lembah, puncak lembah. Mana puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya, lembahnya lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Sini koreksi, sempat turun, membentuk lembah, naik lagi membentuk puncak, ini headnya, kemudian turun lagi, membentuk lembah, nah naik lagi, membentuk puncak lagi. Nah, puncaknya ini hampir sama dengan puncak yang sini. Head and shoulder ini tingginya relatif hampir sama. Ini ada tertinggi lagi, ini sebagai headnya, kita anggap sebagai ini headnya. Nah, neckline-nya ini titik lembah ini kita hubungkan dengan ini, kita tarik ini membentuk neckline. Nah, ketika break ini tembus kan, ingat yang harus diperhatikan ketika tembus itu harga harus ditutup di bawah neckline, bukan ketika tembus langsung masuk sell. Jangan, dikonfirmasi atau dipastikan harga ditutup di bawah neckline, itu yang dimaksud dengan tembus. Karena kalau hanya ekornya yang tembus itu belum bisa dikatakan tembus, itu yang dinamakan dengan spike atau fall signal. Nah, masuk posisinya open candle ini. Nah, di open candle kita bisa masuk posisi sell di sini. Targetnya kita tarik aja dari head ini, kita tarik garis ke bawah hubungan dengan neckline, kita akan tahu jaraknya berapa. Nah, ini targetnya akan sama. Nah, ini contoh inverse head and shoulder.
Maaf, saya ini contoh remote sender solder. Euro turun, trennya turun yang terlihat dari titik ini ke sini turun, semua turun. Ini bentuk neckline, ini pun lembahnya ya. Ini pun headnya, ini left soldernya, ini right soldernya. Kita hubungkan puncaknya ini dengan puncak ini, kita tarik garis lurus neckline. Ketika ini break, kita bisa buy. Stop lossnya nanti jika di area sini. Target sepanjang nih dari puncak ini, dari lembah ke titik terendah ini ya kita tarik, anggap aja kita ini headnya. Dari headnya ini kita tarik sampai garis lurus, taruhlah secara vertikal menyentuh neckline, kita akan tahu jaraknya berapa, itu targetnya. Minimal targetnya biasanya hampir sama. Nah ini contoh inverse head and shoulder. Oke, sebelum kita lanjut dengan double top, double bottom, dan kita bisa coba cari di grafik. Mungkin Bapak Ibu jika melihat di grafik, kita cari bersama-sama. Jika menemukan pola head and shoulder, karena kita nggak belajar indikator ya, indikatornya ini saya tulis dulu. Oke Bapak Ibu, kalau ingin menemukan pola head and shoulder, silahkan nanti kita sharing bersama-sama di kalau head shoulder memang jarang-jarang terbentuk ya, jarang-jarang terbentuk. Kita lihat coba euro, coba kita lihat uang euro. Kita coba di daily dulu. Kita lihat trennya, kita bisa perkecil. Karena mungkin Bapak atau Ibu menemukan, kita akan sharing bersama-sama. Oke, mungkin ini ya, ini mungkin contoh head and shoulder. Mungkin kalau baunya mungkin tingginya nggak sama ya, tapi kita bisa anggap ini puncak, ini ada puncak, ini headnya, ini right shouldernya. Kita hubungkan lembahnya ini, kita tarik dengan lembahnya ini. Nah, ini neckline-nya, itu ini neckline-nya yang ini ya, karena lembahnya yang ini. Nah seperti ini. Ini sempat naik untuk turun, koreksi untuk lembah di area ini, kemudian naik lagi untuk head, turun lagi koreksi, naik lagi ini right shouldernya, turun lagi break. Nanti kita tunggu, ketika ini naik di sini, ketika naik di sini kita sudah bisa mempunyai gambaran ini neckline-nya, Nah kita tinggal tunggu. Nah, ketika ini turun lagi, ini tembus, baik kita pastikan dia akan berpotensi reversal. Seperti lihat seperti ini. Nah targetnya kita tarik aja, misalnya kita head dari sini, kita tarik puncak berarti sekitar 3947 ya. Kalau kita perhatikan 3947, berarti ketika ini break targetnya juga sama 3000-an. Ini break, kita asalnya di sini 3000, nah 3000 di area sini, 3097 di area sini. Nah targetnya di sini. Nah, jika ini tembus Bapak Ibu sell
misalnya euro sell, targetnya dia akan turun sampai di sini. Risikonya jika tembus swing high ini, karena ini levelnya daily ya, mungkin buat bapak ibu yang modalnya besar, kemudian tingkat risikonya juga cukup tinggi, karena kita mainnya di daily ini. Saya lihat di time frame daily misalnya, ini hanya contoh saja. Jadi seperti ini, ketika ini break kita bisa sell, turun target tercapai. Targetnya sepanjang dari sini ke sini, tarik aja pakai ini crosshair ini, kita tarik dari puncak, kita hubungkan ke neckline. Kita lihat di sini ada tertulis 3885, itu maksudnya 3885 pip. Dari targetnya ya dari sini kita kurang lebih 3885 pip. Kayak ini break selnya di sini 3885 pip. Nah di sini 3885 itu di sini. Nah di area sini, Nah ini targetnya. Meskipun harga naik turun nggak masalah, karena harga sudah reversal, karena ini salah satu pola reversal sudah berbalik arah. Dari yang sebelumnya sudah bukan koreksi lagi, dari yang sebelumnya uptrend dia akan berpotensi berubah menjadi bearish. Jadi turunnya ini nggak koreksi lagi, dia sudah trennya berubah jadi bearish. Demikian. Ini ada pertanyaan dari Pak Gilang. Pak, pola head and shoulder ini tidak bisa dicari menggunakan indikator zigzag. Oke, kita lihat indikator. Untuk indikator zigzag biasanya untuk lebih memudahkan, ini bisa Pak Gilang ya, mungkin bisa dipakai untuk lebih menentukan puncak-puncaknya. Mungkin maksud Pak Gilang seperti itu ya. Untuk memudahkan kita bisa dipakai Pak Gilang untuk pola zigzag, karena dengan pola zigzag itu kan kita bisa coba seperti ini ya. Ya seperti ini Pak Gilang ya. Tapi akan lebih susah Pak, karena kan butuh seperti ini contoh ini. Ketika saya kasih contoh di daily ini terbentuk pola head and shoulder, zigzag tidak sama, berbeda Pak, karena zigzag melihat dari harga terendah ke harga yang paling tinggi langsung. Jadi bisa dikatakan untuk pola zigzag ini kurang begitu bagus Pak untuk menentukan, kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan pola head and shoulder. Karena kalau kita perhatikan puncak di sini kita sudah karena puncak ini kita bisa hitung sebagai puncak. Namun kalau untuk zigzag di sini terlihat dari puncak ini, lembah ini nggak dianggap sebagai puncak. Puncaknya ketika kelemahan zigzag, jika dia membentuk swing high, dia akan langsung naik ke atas Pak Gilang. Jadi dia nggak di sini kemudian turun, dia ke sini nggak. Jadi ketika kelemahan zigzag, ketika dia lembah di sini, dia lihat harga yang paling tinggi. Kalau di sini dianggap bukan dinilai sebagai puncak atau bukan dinilai sebagai swing high. Ini Pak Gilang. Jadi untuk zigzag kurang begitu bagus ya, karena zigzag akan melihat puncak-puncak tertinggi dan terendahnya. Kalau puncak seperti ini dia nggak anggap sebagai, ketika ini ada puncak koreksi turun dia naik lagi, ini yang dianggap puncak di sini, padahal ini bisa dianggap sebagai previous swing high atau bisa dikatakan sebagai nanti bahunya. Namun biasanya kalau kita pakai zigzag, bahu ini nggak akan terlihat Pak, jadi kurang begitu bagus untuk pola zigzag ini kita pakai. Demikian Pak Gilang. Jadi kan lebih bagus secara visual aja, kan lebih mudah secara visual. Mungkin Pak Gilang masih awam ya, atau masih baru. Nanti ketika kita sering melihat grafik Pak Gilang secara visual nanti akan terlatih sendiri Pak. Seperti itu kan akan sering terlatih. Nah untuk sudah juga menambah informasi, apabila nanti Pak Gilang bergabung menjadi kami atau menjadi nasabah di Forex IMF, atau buat rekan yang lain jika bergabung menjadi nasabah di Forex IMF, Pak Gilang bisa memanfaatkan fasilitas live chat kami Pak, melalui live chat yang ada di website maupun melalui WhatsApp. Pak Gilang bisa belajar lebih dalam, misalnya Pak Gilang melihat grafik ini, melihat sepertinya ada pola head and shoulder ini. Nah, Pak Gilang bisa informasikan dengan tim riset kami apakah ini benar-benar bisa dikatakan sebagai pola head and shoulder. Nah,
jadikan sebagai bahan pembelajaran juga dengan fasilitas live chat kami, yaitu langsung berinteraksi dengan tim riset kami dengan Pak Gilang. Jadi sekalian buat belajar ataupun nanti buat memantau pergerakan harga, misalnya Pak Gilang sudah trading, mau masuk posisi sell, kira-kira ini bagus nggak atau cocok nggak untuk sell saat ini misalnya, demikian Pak Gilang. Kemudian dari Pak Mario, di goal Pak sekitar tanggal time frame berapa Pak Mario kalau boleh tahu? Tanggal 24 Oktober 2015, di time frame berapa Pak? Di H1, oke, kita sama-sama. Di H1 tanggal 24 Oktober. Ya 24 Agustus Pak, ya 24 Agustus. 24 Agustus. Invest dan solder mungkin Pak Mario. Kalau 24 ini atau dan kalau tanggal 24 Agustus 2015 jadi Jumat, kayaknya untuk di 24 Agustus ini kurang begitu terlihat Pak untuk 24 Agustusnya ya. Puncaknya soldernya atau bahunya yang kurang terlihat Pak. Bahunya yang kurang terlihat. Nah, enggak kita perhatikan sini, ini malah tanggal 26 Agustus Pak Mario. 26 Agustus ini ada double bottom, saya katakan double bottom. Nah, double bottom berapa nanti setelah pembahasan yang kita bahas. Ini contoh kita temukan double bottom. Ini juga salah satu ciri harga akan reversal atau berbalik arah. Terlihat setelah double bottom juga tembus, emas terus naik. Untuk order 24 ini belum Pak, karena ini market cenderung bergerak sideways. Kalau kita perhatikan dari tanggal 21 Agustus ini market bergerak sideways Pak, dari sampai tanggal 24. Demikian Pak Mario. Ini di emas ya, mungkin terlihat susah karena belum terlatih Pak Mario. Mungkin terlihat susah karena belum terlatih. Kalau saran saya terlihat untuk belajar mengenali pola-pola head and shoulder ini, bisa lihat di time frame yang lebih besar, misalnya di 4 atau di daily, karena kan lebih kalau dia satu atau yang pendek, candlenya kan pendek-pendek seperti ini kan, akan puncak turun, puncak kita tidak bisa tahu pasti puncak yang benar-benar. Kalau dengan time yang lebih besar, swing head swingnya akan lebih kelihatan. Demikian Pak Mario. Jadi untuk belajar atau untuk melatih secara visual, gunakan time frame yang lebih besar untuk belajar ya. Untuk belajar mengenali pola-pola head and shoulder, gunakan time frame yang lebih besar karena swing head swingnya atau puncak lembahnya akan lebih kelihatan. Demikian Pak Mario. Mungkin Pak Mario terlihat susah karena Pak Mario menggunakan time frame H1 dan cenderung market bergerak, contoh seperti ini, market cenderung bergerak sideways seperti ini, kita akan susah. Karena dan juga pola head and shoulder ini tidak bisa kita temui setiap hari Pak. Belum tentu kita menemukan setiap hari. Demikian Pak Mario. Oke, tadi untuk waktu sudah semakin mendekati akhir ya, kita lanjut aja ke double top dan double bottom. Nah, ketika menemukan pola ini juga salah satu ciri harga akan berbalik arah. Pengertian double top, double bottom. Double top atau double bottom merupakan pola reversal. Nah, ini sama dengan pola head and shoulder. Ini lebih mudah dikenali Pak dibanding pola head and shoulder. Rekan-rekan akan lebih mudah secara visual yang mengenali pola double top, double bottom ini dibanding pola head and shoulder.
double bottom terbentuk pada akhir sebuah tren, sama dengan head and shoulder tadi terbentuk pada akhir sebuah tren. Konfirmasi pola tersebut berada pada area baseline, atau kalau di head and shoulder tadi seperti neckline. Kemudian target dari pola double top atau double bottom setinggi jarak antara baseline hingga top bottom. Penggambarannya nanti seperti ini. Nah, ini contoh double bottom. Market bergerak dalam kondisi uptrend, membentuk swing high baru. Nah, di sini ketika tempat koreksi dia naik lagi, menguji swing high sebelumnya, dia tidak berhasil tembus atau harganya relatif sama. Ketika berusaha menguji lagi, tidak tembus, dia balik turun. Berarti di sini kita terkonfirmasi ada double top. Nah, dengan double top ini berarti kita punya gambaran harga akan berbalik arah atau akan reversal. Konfirmasinya di swing low ini atau di baseline-nya ini. Kita tarik garis lurus, kapasannya sell ya jika tembus baseline ini. Jika baseline tembus ini kita bisa sell. Targetnya setinggi dari ini, dari lembah ini kita tarik garis vertikal ke atas dengan di swing garis topnya ini, targetnya di sini yang bersama. Itu untuk double top. Kemudian double bottom kebalikannya, jika harga dalam kondisi downtrend, jadi kalau tadi double top dalam kondisi uptrend, double bottom ini terbentuk dalam kondisi market downtrend, yaitu membentuk lembah, koreksi lagi, dia menguji lagi, di support ini tidak berhasil tembus, dia memantul lagi ke atas. Nah, membentuk harga yang harga low-nya hampir sama dengan harga low sebelumnya. Swing low harga rendahnya hampir sama dengan swing low sebelumnya. Ini dinamakan dengan double bottom. Nah, baseline-nya yaitu di sini, dikoreksi dari sini tadi. Ini koreksi ini ditarik ini menjadi baseline kita. Nah, kita masuk posisi jika ini tembus, jika baseline ini tembus. Baseline tembus, kita bisa buy, targetnya di sini antara puncak ini ke swing low. Ini targetnya. Nah, contoh di grafik seperti ini. Contoh di pound sterling ini misalnya. Ini naik, pound sterling naik dalam kondisi uptrend, naik, sempat naik di sini swing high, untuk swing high, itu koreksi lagi. Dia coba menguji lagi, ternyata tidak tembus. Tidak tembus, pound sterling turun lagi. Nah, turun lagi ketika di area sini kita sudah punya gambaran ini ada pola double top. Di sini kita sudah punya gambaran kalau harga akan reversal, dan kalau dari yang sebelumnya uptrend akan berpotensi berubah menjadi downtrend. Nah, kapan saatnya kita sell? Di lembah ini, di titik terendah ini kita tarik garis horizontal, ini menjadi baseline kita. Jika ini tembus, kita sell. Stop loss-nya ya di swing double top ini, karena selama double top ini tidak tertembus, double top ini masih valid. Ketika double top ini tertembus, baru double top ini bisa dikatakan pola double top ini gagal. Ya, seperti itu. Di sini kita sell. Sempat naik di atas baseline, namun tidak berhasil, tidak sampai menembus double top ini, dia turun lagi, koreksi lagi, turun lagi terus. Targetnya antara double top ini sampai lembah ini untuk targetnya. Nah, ini untuk double bottom. Double bottom ini ada turun, double bottom, turun untuk swing low, naik lagi, turun lagi. Tidak tembus swing low sebelumnya, naik lagi, ini menjadi baseline-nya. Jika ini tembus kita buy. Itu double top dan double bottom. Double top, double bottom yang kan lebih mudah dikenali dibanding head and shoulder. Ini ada dari Pak Yudi, Euro M30 6 Oktober, bisa dikatakan double top, Pak. Oke, kita lihat Euro M30 6 Oktober, Euro 6 Oktober. Ini Pak ya, bisa dikatakan double bottom ini Pak, betul Pak, dari Pak Yudi ya. Jadi Euro M30 bisa dikatakan, makan sebelum tanggal 6 atau tanggal 5 ini juga sudah bentuk double bottom ya. Turun, ini bentuk lembah, koreksi naik, turun lagi. Bentuk lembah ini tidak berhasil menembus swing low ini. Meskipun sempat tembus, kita nggak bisa pastikan sama ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita ini kan lupa itu kan tembus sedikit. Nah, ingat yang dikatakan tembus yaitu jika harga ditutup di bawah
swing low sebelumnya. Kalau seperti ini masih dikatakan spek, bisa dikatakan ini masih dikatakan ini double bottom Pak. Betul Pak Yudi, ini euro 30 menit ada double bottom pada tanggal 5 Oktober kemarin. Nah, kapan saatnya kita buy, kita tarik baseline-nya ini Pak Yudi ya. Nah, ini jadi baseline kita. Ini menjadi baseline kita. Kapan saatnya kita buy? Jika ini tembus break, di sini kita bisa buy. Untuk break kita bisa buy, targetnya setinggi ini. Tahu ukur aja dari terendahnya taruhlah di sini ya. Kita tarik ke atas. Targetnya kurang lebih 261 pip. Nah, kita tarik, kita tinggal buy-nya di mana? Jika kita tadi buy-nya di area sini, misalnya kita tembus di area sini, di candle ini kita buy 261 pip. Nah, targetnya di area sini Pak. Di area sini TP-nya. Dia sempat koreksi lagi, ingat selama koreksi lagi dia nggak tembus baseline, masih dianggap atau tidak tembus double bottom ini masih dianggap ini hanya koreksi, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ketika kita menemukan pola ini, kita tahu di mana resikonya, kita sudah siap resikonya ya ketika harga ini. Jika Bapak sudah menetapkan resikonya, misalnya resikonya di sini misalnya, ada yang resikonya di sini. Selama ini turun nggak menembus resiko ini, Bapak masih tenang. Harga naik lagi, nggak masalah, tetap akan kena TP-nya. Atau jika risikonya jika nanti tembus baseline nggak masalah. Betul Pak Yudi. Namun secara umum tanggal 5 atau 6 Oktober ini saya katakan double mungkin double top. Oh yang ini Pak ya, double top ini Pak ya. Pak Yudi yang mana Pak? Kalau bisa saya kan malah ini double bottom Pak. Kalau double top mungkin ini Pak ya. Ini juga bisa kan double tanggal 6 sampai 7 ini juga double, ini double top. Bisa dikatakan double top juga. Nah ini double top sama mungkin Pak Yudi maksud mungkin ini ya. Ini double top Pak. Ini swing high, baseline-nya yang ini baseline, ini tembus turun, targetnya di sini. Targetnya dari sini ke atas ini. 250 pip taruhlah seperti itu. Berarti targetnya dari sini 250 pip. 240 pip. Nah di sini Pak targetnya tercapai. So Pak Yudi mungkin Pak Yudi ini double top. Bisa juga Pak ini double top. Namun kalau yang 5 Oktober ini yang saya kasih tahu tadi itu double bottom. Demikian Pak. Kalau seminggu Aussie tanggal 24 September dari Pak Dava itu untuk time frame berapa Pak? Di time frame berapa? Dari yang Aussie USD tanggal 24 29 kalau saya tadi sempat lihat ini Pak 24 29 ini Pak ya mungkin 24 29 Pak Dava lihat di H4 ini juga double bottom Pak. Betul Pak Dava ini double bottom. Ini double bottom ya. Kita perhatikan di sini. Saya kasih gambaran. Misalkan ini double bottom ini low, ini swing low-nya hampir sama tingginya, double bottom. Nah ini menjadi baseline-nya. Menjadi baseline-nya. Naik ketika ini break kita bisa buy di sini. Targetnya setinggi ini. Tarik aja dari sini ke sini kita lihat ini akan terlihat kurang lebih 1000 pip ya. 1000 pip berarti targetnya kalau kita buy di sini kita buy targetnya 1000 pip, targetnya di sini. Nah di sini target tercapai. Meskipun ini turun nggak masalah selama double bottom masih terbentuk. Masih dikatakan turunnya ini yang turun koreksi. Ya Pak Dava, betul Pak Dava untuk Aussie di 4 ya mungkin 24 sampai 29 bisa katakan double bottom. Itu Pak Dava. Dilihat dari puncak aja atau penutupan sejajar juga bisa dibilang double top. Dari puncaknya Pak, dari puncak atau penutupan sejajar yang penutupan sejajar dua candle seperti ini Pak ya. Kalau seperti ini juga kalau dilihat dari candle ini juga bisa dikatakan menjadi double top. Namun kita kurang bisa menentukan baseline-nya. Mungkin ini hanya sinyal ketika kedua candle seperti ini dengan puncak yang sama tanpa membentuk seperti ini, membentuk lembah dulu atau membentuk puncak dulu ya. Ini hanya sinyal untuk koreksi dulu Pak. Ada sinyal untuk koreksi dulu. Belum sinyal untuk reversal. Demikian Pak. Jadi namun jika ada puncak seperti ini swing high, koreksi, dia turun lagi, uji ini bisa dikatakan ini pola reversal. Demikian Pak Mario. Di Pak Yudi 6
per 6 Oktober. Yang tadi Pak ya, yang Euro M30 ya. Oke Pak, yang 6 Oktober double top yang dimaksud yang ini Pak ya, mungkin yang ini. Mungkin yang dimaksud Pak Yudi yang ini ya, bisa ini bisa menjadi double top juga Pak, yang ini Pak. Nah ini di baseline-nya, ini topnya, ini menjadi double topnya di sini. Break ini kita bisa sell, bisa Pak Yudi. Kalau saya tadi kasih contoh kayak yang tanggal 5 ini double bottom. Pak Yudi mungkin yang dimaksud tanggal 6 yang ini Pak ya, ini M30. Bisa Pak Yudi itu double top. Oke, pada tadi di H1 hampir sama Pak, kalau di H1 juga mungkin hampir sama yang di AUSI tadi ya. $2429. Nah mungkin ini Pak ya, pada Pak mungkin ini sama. Namun kalau kita perhatikan di H4 kan lebih kelihatan lagi, akan lebih kelihatan lebih jelas. Sama Pak. Karena di H1 di H4 swing harga, swing high, swing low-nya akan tetap sama. Seperti ini. Bisa Pak. Bisa pada Pak ini bisa dikatakan sebagai double bottom, karena ini turun, koreksi, turun lagi ini tidak tembus, double bottom. Oke, itu untuk double top, double bottom. Untuk double top, double bottom ini akan lebih mudah kita amati, akan lebih mudah kita temukan secara visual dibandingkan dengan head and shoulder tadi. Ini Pak Mario tadi sudah bilang susah ya. Emang sebenarnya bukan susah, namun akan tidak bisa kita temukan di setiap hari. Pola head and shoulder ya, itu akan kelihatan lebih susah karena jarang kita temui. Yang kita temui dibandingkan double top, double bottom. Kalau double top, double bottom ini akan secara visual pun akan lebih mudah kita kenali. Karena kita hanya mencari dua puncak yang harganya relatif sama ataupun dua lembah yang harganya relatif sama. Untuk entry pola ini apakah harus menunggu konfirmasi osilatornya Pak, atau mengabaikan? Akan lebih bagus memang jika dikombinasikan dengan osilator Pak, akan lebih bagus. Namun kalau saya pribadi, kalau memang sudah pola reversal, kalau kita pola candle itu mungkin untuk entry point-nya kita bisa melihat osilatornya Pak. Namun secara gambaran kita sudah bisa melihat kalau ada pola ini ada potensi harga akan reversal. Nah, kapan entry-nya mungkin nanti Pak Indra bisa kombinasikan dengan melihat osilatornya Pak. Demikian Pak. Jadi misalnya break ketika harga break double ada terbentuk double top, kemudian break baseline, Bapak mau masuk posisi sell, ternyata stochastic masih di area oversold. Mungkin Pak Indra nunggu dulu stochastic mantul lagi ke atas di area overbought, bisa seperti itu Pak. Jadi namun secara awal ketika kita menemukan pola double top atau double bottom, Pak Indra sudah punya gambaran dulu. Oh ini harga akan berbalik, tinggal kapan entry-nya ketika dia break baseline, kita tinggal tunggu, lihat eskalatornya, bisa Pak, bisa digabungkan seperti itu. Bisa Pak Indra. Untuk lebih yakin lagi bisa digabungkan untuk entry-nya ya, untuk mendapatkan harga entry yang paling bagus bisa. Namun secara umum ketika kita menemukan pola double top, double bottom, kita sudah punya gambaran harga akan reversal. Oke, untuk double bottom, nah ini untuk pola terakhir yaitu triple top dan triple bottom. Pada dasarnya sama dengan double top, double bottom. Kalau double top, double bottom tadi dua puncak, kalau triple top atau triple bottom ini tiga puncak dan tiga lembah. Sama triple top, double bottom terbentuk pada akhir sebuah tren. Konfirmasi pada baseline sama, target juga sama seperti double top. Jadi pada dasarnya triple top ini atau triple bottom ini pada dasarnya hampir sama dengan double top, double bottom. Kalau double top itu terbentuk dari dua puncak, double bottom terbentuk dari dua lembah, triple top ini terbentuk dari tiga puncak, triple bottom terbentuk dari tiga lembah. Akan lebih kuat lagi, akan semakin lebih kuat lagi kalau menemukan triple top. Contoh seperti ini. Jadi pada dasarnya sama. Targetnya maupun baseline-nya juga sama. Nah seperti ini. Ini untuk triple bottom. Ada tiga lembah, kalau tadi hanya dua seperti ini, kita lihat ternyata masih belum tembus, dia koreksi lagi, kita lihat dulu ditembus ini enggak, ternyata masih enggak tembus, terbentuk triple bottom.
Ini akan lebih kuat lagi Pak, jika dia mantul lagi ke atas menembus baseline, dia akan lebih kuat lagi naiknya dibandingkan dengan double bottom. Namun pada dasarnya, pada prinsipnya hampir sama dengan triple top maupun triple bottom. Nah, ini contohnya triple top. Ini ada puncak, turun untuk puncak, turun lagi, naik lagi untuk puncak, turun lagi, naik lagi. Ini nggak tembus, dia turun lagi, baseline-nya ini. Itu ini break, kita bisa sell di sini targetnya dari baseline ini ke puncak ini, sama dengan double top tadi. Nah, ini untuk double bottom, triple bottom. Sini ada lembah, sini ada swing low, sini juga ada swing low, ada 3 swing low, naik lagi. Ini ada baseline kita ukur di sini. Ketika ini break, kita bisa play di sini. Ketika sudah membentuk seperti ini, kita sudah punya gambaran harga akan berbalik dari yang sebelumnya downtrend, harga akan kembali uptrend. Nah, tinggal nanti seperti Pak Indra tadi, mau digabungkan dengan stokastik, bisa Pak. Misalnya contoh seperti ini Pak ya. Sempat turun dulu kan Pak, sempat turun dulu. Nah, kita bisa menggunakan stokastik sebagai mendapatkan harga yang lebih baik. Seperti Pak Indra tadi, untuk melihat misalnya stokastik kita tunggu di area oversold misalnya, baru kita masuk buy, bisa Pak. Seperti Pak Indra tadi, untuk digabungkan dengan stokastik misalnya atau CCI misalnya, bisa Pak Indra. Nah, itu beberapa pola yang bisa kita bagi pada kesempatan sore ini. Meskipun masih banyak pola-pola yang lain, ya mungkin akan kita bagi lagi pada kesempatan yang lain. Ya, mungkin karena waktu juga ya, karena kita hanya ada durasinya hanya 1 jam, jadi kita nggak bisa membahas semua pola-pola reversal yang ada. Pada kesempatan sore ini kita hanya membagi 3 pola yang reversal yang bisa menjadi panduan kita melihat pergerakan harga, apakah uptrend ketika uptrendnya sudah berakhir atau ketika downtrendnya sudah berakhir. Dengan pola-pola tersebut kita sudah bisa melihat, oh ini sudah punya gambaran awal, oh ini trennya sudah berakhir, harga akan berbalik, seperti itu. Oke, sampai sini pertanyaan sebelum kita tutup, waktu sudah melebihi durasi. Silakan oleh Mas yang ditanyakan. Oke, dari Pak Dava, kalau euro sekarang jika tidak bisa tembus high, di time frame berapa Pak Dava? Di H1 tembus high tanggal 2, saya perkecil. Oke, ini Pak ya, bisa Pak, bisa dikatakan ini double top, nanti bisa, jika tidak tembus H1 Pak ya, bisa nanti kita lihat. Jadi kita seperti ini, kita menganalisa ketika kita tahu euro naik, kita bisa dengan seperti ini kita bisa punya gambaran. Oh, ini saat ini euro mau menguji di sini, di swingnya gini, jika tidak tembus menandakan untuk double top. Bisa Pak, untuk double top. Bisa dikatakan ini untuk double top. Namun mungkin baseline-nya terlalu panjang Pak ya. Baseline-nya mungkin yang terlalu panjang, dan informasinya masih panjang Pak. Karena baseline-nya di sini. Untuk entry point-nya masih lama Pak, kalau kita perhatikan dulu untuk saat ini ya, karena ini tadi ada candle yang sangat panjang ini. Di M15, nah betul Pak, ini M15, Pak Mario menemukan double top di M15 euro Pak ya. Bisa dikatakan kalau ini tidak tembus M15 ini, kita bisa sell di sini, nanti ini dianggap sebagai baseline-nya. Ini tembus 1.1280, jika nanti ini nggak tembus, ini bisa dikatakan double top. Jika tembus kapan saat selnya di 1.12080 ini. Coba Pak Mario. Namun sekira memang mungkin dari running sekarang mungkin masih jauh Pak. Namun kita sudah punya gambaran. Ini ada double top, ada potensi harga berbalik arah. Kapan saatnya sell di sini jika tembus baseline ini. Mungkin Pak Mario. Kalau di 13.00 dengan 12.80, kalau kita lihat grafiknya memang kelihatan jauh Pak. Namun kalau kita perhatikan harganya nggak begitu jauh Pak, karena hanya 200-an pip. Hanya 200 samping nggak begitu jauh Pak. Jadi kita sudah punya gambaran, jika nanti nggak tembus, turun, tembus baseline ini kita bisa sell. Targetnya nanti di sini. Kalau kita main pakai 15 ya, di baseline ini kita tarik ke swing check ini. Kurang lebih 280 pip, berarti targetnya nanti jika kita sellnya di area sini 280 pip. Di sini 280 pip. Mana targetnya di area sini Pak. Di swing low ini berarti. Di area sini. Untuk targetnya. Demikian dari Pak Mario. Stokastik sudah di atas, bisa Pak nanti bisa digabungkan stokastik, apalagi stokastik sudah
di atas bisa nanti jika ini tembus baseline bisa sell. Demikian Pak Mario ini di 15 kelihatan ada bentuk pola double top. Jadi untuk double top, double bottom, triple top, triple bottom itu lebih mudah ditemui dibandingkan dengan head and shoulder tadi. Meskipun kalau nanti menemukan pola head and shoulder juga kita bisa jadikan panduan untuk sudah punya gambaran kalau harga akan berbalik arah atau reversal. Oke, demikian webinar kita sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa memberikan gambaran atau menambah wawasan Bapak Ibu mengenai atau dalam rangka melihat pergerakan harga, apakah harga akan reversal atau masih akan meneruskan trennya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore dan salam profit.